Pembunuh gadis penjual gorengan berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng. Peretas Biorka kembali berulah, 6 juta data NPWP termasuk milik Presiden Joko Widodo diperjualbelikan. DPR akhirnya kabulkan naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Permukiman rumah padat penduduk di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang, Bunder, Pulau Gadung, Jakarta Timur habis terbakar. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan padamkan api. Kobaran api besar menghanguskan 10 rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang, Bunder, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga terus berusaha memadamkan api yang menyala di lantai 2 rumah warga. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah warga di ujung gang. Api langsung membesar dan menyambar ke rumah warga lainnya. Sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Pemirsa, aksi koboi jalanan terjadi di Demak, Jawa Tengah. Jengkel gagal nyalip seorang pria tembak ban mobil pengendara lain. Inilah detik-detik aksi koboi jalanan di Demak, Jawa Tengah yang terekam kamera milik warga. Dengan mengacukan pisau, ia berusaha menyalip pengendara lain. Gagal menyalip dan emosi, ia malah menembak ban mobil pengendara lain. Pasca kejadian ini, korban yang bernama Ahmad Laili Dimyati bersama istrinya warga Tembalang sempat syok sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Di lokasi kejadian, polisi berhasil menemukan selongsong peluru kosong. Kalau mengeluarkan senjata, tiba-tiba ada suara pistol tembakan. Itu berapa kali? Ya kemungkinan antara 4 sampai 5 kali. Itu ada bagian mobilnya Bapak yang kena tembak tadi? Di ban, itu ban tadi yang belakang itu tembus. Tembus itu? Ya, terus di velgnya, ban belakang sama ban depan. Polisi yang segera melakukan pengejaran akhirnya menangkap S, 60 tahun, warga Limbangan, Kendal. Ia berhasil diringkus petugas di depan sebuah hotel di kawasan Kudus setelah sempat kabur dari kejaran polisi. Karena mau menyalip tidak bisa, sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Ya, sempat melakukan penembakan 2 kali, mengenai ban depan dan ban belakang sampai bocor. Selanjutnya aksi koboi jalanan asal Kendal ini berakhir di markas Polres Demak. Lantaran memiliki senjata api secara resmi, polisi menjerat pelaku dengan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara dan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya Agus melaporkan. 2 butir peluru nyasar mendarat di pemukiman warga di Ciracas, Jakarta Timur. Seorang warga terluka akibat terserempet peluru. Warga kawasan Jalan Baru 1 Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dihebohkan dengan 2 peluru senjata api yang nyasar ke permukiman warga. 1 dari 2 peluru mengenai seorang wanita yang tengah mengendarai sepeda motor dan mengakibatkan luka di bagian pelipis mata. Sementara 1 peluru lainnya mengarah ke salah satu rumah warga hingga merusak jendela. Dia itu mau ngambil anaknya, jemput di sini. Sebelum dia turun dari motor, baru standarin motor, dia udah dijerit, teriak, aduh, gitu kan. Nah, barulah dia, kenapa masuk ke sini, duduklah di sini dia nyender. Kata ibu-ibu, ada apa? Saya lari dari sana. Korban itu kena di bagian mana, Pak? Ini, Pak, pelipis ini, Pak. Pelipis sini, itu, oke. Sebelah kiri. Aparat Polsek Ciracas, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 1 butir proyektil peluru berukuran panjang 2 cm. Nah, jadi sementara ini memang di 2 TKP ini, di TKP yang Cakaca itu ditemukan proyektil
proyektil, satu proyektil. Seperti itu. Proyektil tajam atau? Sementara ini kita lihat tajam, tapi sementara masih kita lakukan penyelidikan asal muasal dari mana proyektil itu, mungkin kita uji balistik. Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa peluru nyasar. Proyektil peluru yang ditemukan diuji di Puslap 4. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan kelas 6 SD dilaporkan keluarganya sudah hilang selama 3 hari di Kalideres, Jakarta Barat. Korban diduga bertemu seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Kamera CCTV merekam bocah perempuan kelas 6 SD Angel Kirana Nahampuni, 12 tahun, saat terakhir sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya di Kalideres, Jakarta Barat. Anak pasangan Sabarudin 6 tahun dan derita siaan ini dikabarkan tak pulang sejak Senin lalu. Ayahnya berusaha mencari dengan berjalan kaki menyusuri lokasi terakhir anaknya terlihat. Karena siang sebelum hilang anaknya sempat berbicara dengan temannya, Novi, bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Bahkan anak kedua dari 3 bersaudara ini sempat menanyakan bis jurusan kota pada seorang satpam. Pak, mau ke Las Tua lewat mana ya? Di mana ya begitu? Jadi kata satpamnya, oh kalau mau ke Las Tua di Kota Tua, oh, harus naik busway dari sini. Katanya satpamnya. Oh iya Pak, soalnya kita mau janjian sama teman begitu. Nah karena mungkin kebetulan anak kita nggak ada kuotanya. Kini keluarganya hanya bisa berdoa agar anaknya diberikan keselamatan. Selain itu keluarga juga melaporkan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat dan berharap anaknya bisa kembali ke rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selain saksi fakta, ex-Kabaskrim Polri Susno Duaji juga jadi saksi ahli sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki Rabu lalu. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal, sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi ahli dan fakta tersebut dihadiri Susno Duaji, ex-Kabaskrim Polri yang menjadi saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, pemohon dan termohon, Susno Duaji dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses penyelidikan hingga penetapan para terpidana. Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal pihak kepolisian Resor Cirebon. Ini kan sudah terbukti, sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya Pak? Ya kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya, saya bilang jalannya pemeriksaan babeliut. Dalam sidang pihak pemohon atau kuasa hukum menyiapkan 7 saksi yang merupakan saksi ahli dan fakta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita bergabung dengan rekan Tois Iskandar di PN Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Tois. Bagaimana jalannya sidang hari ini? Fakta-fakta baru apa saja yang terungkap hari ini? Ya, selamat siang Anissa. Dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu pengadilan negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana dalam persidangan PK lanjutan ke-6 terpidana ini banyak sejumlah fakta-fakta baru yang dimunculkan dalam persidangan ke-6 terpidana ini oleh tim kuasa hukum sendiri. Salah satunya 3 dari teman Eki yang merupakan kekasih Vina tersebut. Dalam ketiga teman saksi tersebut, diantaranya dari salah satunya Anwar yang merupakan mempunyai teman baju yang dipinjamkan oleh
Eki tersebut. Dan salah satunya Franciscus yang merupakan juga pemilik helm pada saat sebelum kejadian tersebut. Eki meminjamkan helm yang dipinjam oleh Franciscus tersebut. Dan salah satu lagi yang merupakan teman Eki tempat nongkrong tersebut. Tidak hanya itu, Anissa juga dan pemirsa dapat kami informasikan juga dalam sidang ke hari ke-7 dalam persidangan ke-6 terpidana ini menghadirkan yakni tadi yang barusan keluar juga salah satunya yaitu Deddy Mulyadi yang merupakan juga saksi fakta testimoni atau the audio gitu seperti itu. Dan mereka Deddy Mulyadi juga dicecar dari pihak termohon maupun pemohon sendiri. Dia memberikan keterangannya bahwa setelah menjejaki di saksi-saksi fakta tersebut menyebutkan bahwa dalam kasus pembunuhan terjadi Vina dan Eki pada tahun 2016 yang lalu dilakukan dengan tidak adanya terkait pembunuhan, namun adanya kecelakaan yang terjadi di flyover Jembatan Talun Kabupaten Cirebon sendiri. Dan dapat kami informasikan juga Anissa dan juga pemirsa, hari ini juga akan dihadirkan saksi-saksi ahli terdiri dari juga Reza Hendragiri yang merupakan ahli psikologi forensik. Nantinya setelah habis sholat Jumat juga akan dilanjut dengan saksi-saksi psikologi forensik. Tidak hanya Reza Hendragiri, Anissa juga pemirsa juga nantinya akan Rismon Hasibolon yang merupakan ahli digital forensik. Dan dapat kami informasikan juga tidak hanya di sidang lanjutan pada hari ke-7 ini, nantinya sidang akan dilanjut pada hari Senin esok yang merupakan nantinya hari Senin itu ada 7 saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut. Yakni diantaranya adalah ahli mata yang melihat secara langsung dari itu, dan ahli hukum pidana, ahli kecelakaan lalu lintas, dan ahli penyidikan dan penyelidikan tersebut. Dan tidak hanya saksi-saksi ahli saja yang akan dihadirkan pada hari Senin esok, juga kuasa hukum Sakatatal juga Titi Brianti akan dihadirkan dalam persidangan pada hari Senin esok. Lantaran kuasa hukum Titin Prianti ini merupakan kuasa hukum yang pertama pada persidangan pada tahun 2017 lalu. Dan Anissa juga dapat kami informasikan selain hari Senin juga akan dilanjutkan satu terpidana lagi yang akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri, di mana satu terpidana Sudirman ini akan dilakukan sidang TK karena mengingat dari ke-6 ini akan selesai ditargetkan pada hari Senin dan dilanjut pada hari Rabu tanggal 25 September akan dilakukan sidang Sudirman. Seperti itu, Anissa, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan To Iskandar atas laporannya dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Tois. Pemirsa, usaha jeda kami akan hadirkan informasi akhirnya polisi tangkap pembunuh gadis penjual gorengan di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya usai jeda. Pemirsa, kami telah terhubung dengan Bapak Ahmad Yuni Kamil, Kepala Desa Guguak, tempat korban tinggal semasa hidupnya. Selamat siang, Pak Ahmad. Siang, Bu. Pak Ahmad ini kenal, Pak, dengan korban, Pak? Maksudnya, Bu? Kenal dengan korban, Pak, penjual gorengan, gadis penjual gorengan? Oh, kenal, Bu. Sehari-harinya apa aktivitasnya, Pak? Kebetulan beliau ini kan tamat SMA, Bu. Dan beliau kalau sorenya dagang gorengan. Oh, jadi dari sejak sekolah itu paginya sekolah, sorenya berjualan gorengan, Pak? Benar, Bu, benar.
Dari SMP lagi itu, Bu. Dari SMP. Iya. Ini membantu orang tuanya, Pak? Iya, membantu orang tuanya. Kebetulan orang tuanya paginya juga jualan goreng juga. Berarti sudah sejak lama ya Pak ya, almarhumah Iya, berjualan gorengan. Setiap hari Pak berkeliling untuk berjualan? Iya, kalau dia tidak sakit tetap jualan tiap hari. Tiap hari. Baik, Pak Ahmad, apa Bapak kenal dengan pelaku Pak? Kalau kenal pelaku, kalau pelaku saya kurang tahu. Sebab pelaku ini adalah warga tetangga sebelah atau nagarinya beda sama kita. Baik, di nagari sebelah apa memang korban sering berkeliling ke desa sebelah, Pak? Dari informasi dari pemuda yang ada, memang pernah juga dia, karena nagari kita tetanggaan, tentu dia kadang-kadang main ke tempat warga kita. Cuman teman dekatnya tempat warga kita kurang tahu juga. Baik, ada informasi Bapak yang menyebutkan, mohon maaf jika menyinggung pihak keluarga, pelaku ini suka atau naksir dengan korban, Pak. Benar informasinya seperti itu? Sepengetahuan saya tidak ada, sebab umur pun berbeda. Kalau pelaku kira-kira umurnya ada sekitar 7 tahun atau gimana lah. Kalau bagi korban itu baru tamat SMA. Baik, masih 18 tahun ya Pak ya. Kondisi keluarganya saat ini seperti apa Pak Ahmad? Ya, kalau untuk kondisi keluarga korban, Bu ya. Halo? Iya. Keluarga korban memang agak termasuk keluarga istilahnya keluarga miskin lah, Bu. Dan kami pun Pemerintah Nagari juga sudah memberikan bentuk bantuan PKH. Dia keluarganya mendapatkan juga itu, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Yuni Kamil, Kepala Desa Guguak telah berbagi informasinya bersama kami di Anyus Siang. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya saya jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Siang. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan mengomentari kisruh penggunaan jet pribadi Kaesang. Selain Kaesang, sejumlah tokoh dan pejabat publik juga pernah gunakan jet pribadi. Kisruh penggunaan jet pribadi oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kembali ramai diperbincangkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan penggunaan jet pribadi sudah kerap dilakukan oleh sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Lagi pula, Kaesang bukan pejabat publik dan dianggap sudah dewasa serta mandiri. Ngasih statement pertama bahwa Mas Kaesang ini bukan pejabat publik, ya, dan dia sudah dewasa. Dia sudah punya hidup sendiri, sudah punya bisnis sendiri, dan dia bukan pejabat publik. Dalam waktu yang, dalam tema yang sama, kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet, Bang. Ya. Saya nggak tahu kapan terakhir misalnya Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil. Karena dari media-media yang kita baca, misalnya dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, terus orang bilang Ibu Mega bukan pejabat publik, Kaesang juga bukan pejabat publik. Sama-sama ketua umum partai. Iya, Kaesang kan anak presiden, tapi Ibu Mega kan kalau misalnya di atas 5 tahun yang lalu ibunya Menko PMK, Bang. Iya kan? Kalau 5 tahun terakhir ibunya ketua DPR, kira-kira posisinya relatif mirip-mirip lah. Atau bahkan ada misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet. Pak Mahfud misalnya, dan beliau ngakui sendiri. Disinggung pernah menggunakan private jet, Mahfud MD membantahnya hal itu sebagai bentuk gratifikasi.
Saat itu, dirinya diundang tanpa honor dan berangkat bersama Yusuf Kala. Saya itu diundang oleh Takmir Masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar. Untuk khutbah. Saya sering khutbah di sana, sering. Tetapi pernah suatu kali khutbah saya diajak berangkat oleh Pak JK. Tidak perlu beli tiket, tidak perlu dikirimi tiket, saya mau ke sana, yuk satu pesawat. Kok ikut Pak JK? Gratifikasi enggak. Pak JK itu kan ketua Dewan Pembina Takmir Masjid. Dia ngundang saya, lalu ngajak saya, ayo saya jemput, antar. Enggak ada honor. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Lalu dia bilang, loh kalau bukan ketua MK siapa yang mau ngundang? Loh saya khutbah jauh sebelum jadi ketua MK. Tak hanya Mahfud MD, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli juga menjelaskan terkait Megawati yang menumpang jet pribadi yang dilakukan tahun 2015 lalu. Menurutnya Megawati saat itu jelas benar-benar nebeng alias menumpang, sama-sama mau ke Jakarta dari Bali. Presiden Jokowi turut mengomentari mengenai ramainya pembicaraan putranya yang menggunakan private jet ke Amerika. Presiden menegaskan, semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kaisang. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Sebelumnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep telah mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, 17 September 2024. Kaisang mengaku kehadirannya mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bersama istrinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan pengecekan harga pasar di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Tiba di pasar, Presiden Jokowi disambut ratusan warga dan pedagang. Dalam tinjauan pasar ini, Presiden juga membagikan kaos dan sembako kepada pedagang pasar dan warga. Dari hasil tinjauan dan pengecekan harga pasar, Presiden Jokowi menyatakan harga kebutuhan pokok di Pasar Dukuh Kupang cukup baik. Seperti halnya harga telur yang diakui Jokowi terlalu rendah Rp24.000 per kilogram dan cabai rawit Rp35.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menduga pasokan komoditas terlalu banyak. Hampir saja untuk melihat harga. Saya lihat baik semuanya ya. Tadi saya lihat telur harganya terlalu rendah menurut saya Rp24.000. Kemudian cabai rawit Rp35.000 harganya enggak. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meresmikan tol Solo Jogja Kulon Progo Seksi 1 ruas Kartasura Klaten. Pembangunan jalan tol ini menelan anggaran biaya Rp5,6 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Mensesnek Pratikno dan Kapolri Jenderal Listio Sigit serta sejumlah pejabat daerah Boyolali dan Klaten meresmikan ruas jalan tol Solo Yogyakarta. Jalan tol ruas Solo Jogja Kulon Progo Seksi 1 Kartasura Klaten sepanjang 22,3 km ini sudah selesai dan siap dioperasikan. Pembangunan jalan tol ini dimulai sejak 2021 dan selesai di 2024 dengan menelan anggaran biaya Rp5,6 triliun. Alhamdulillah sore hari ini jalan tol ruas
Solo, Yogyakarta, Kulon Progo seksi 1, Kartasura, Klaten sepanjang 22,3 km sudah selesai dan siap dioperasikan. Menurut Presiden Jokowi, jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari Solo ke Jogja. Selain itu juga membuat waktu tempuh kedua kota ini lebih efisien. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. SBY tiba di rumah Prabowo di Kertanegara pukul 13 Kamis kemarin. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Menurut informasi, kehadiran SBY di kediaman Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan nasihat tentang memimpin Indonesia. Pemirsa, hari ini uji coba makan bergizi gratis kembali dilakukan di tingkat sekolah dasar di wilayah Jakarta. 1 box makan siang gratis kali ini seharga Rp25.000. Apa saja menu makan gratis? Kita saksikan informasinya. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di SDN Wijaya Kusuma 05 pagi Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, di mana saat ini sedang dilakukan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah dasar. Nah, ini kita langsung lihat saja pemirsa, ada sejumlah lauk-lauk, kemudian juga nasi dan juga buah-buahan. Adek, gimana adek? Om mau tanya, ini yang paling adek suka apa nih adek? Ikan. Nah, ini adek tahu ke sini ada apa aja isinya di dalam box makanannya? Ikan, jeruk, sayuran. Ikan, jeruk, sayuran. Nah, ini yang adek favoritnya apa nih, Dek? Enak kan? Enak. Enak. Yang favoritnya, paling favorit apa? Ikan. Nah, kenapa, Dek? Suka ikan, Dek? Mungkin boleh jelaskan nih, Dek. Itu aja. Oke, ini adek nggak bisa berkata-kata karena memang makanannya enak ya, Dek. Adek gimana ini? Makanan enak nggak? Enak. Yang paling adek suka apa? Ikan juga. Wah, luar biasa, ini kan ikan bikin pintar ya, Dek. Nah, itu jeruknya kenapa nggak dimakan, Dek? Nanti aja. Ya, oke. Pemirsa, memang ini di dalam box menu makanan terdapat nasi, kemudian juga sayuran berupa buncis, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian ada selada. Nah, untuk lauk pauknya ini memang ada ikan, kemudian juga telur, dan juga ada 1 buah jeruk yang memang dalam 1 box ini nominalnya atau harganya adalah sebesar Rp25.000. Nah, untuk di SDN 05 Wijaya Kusuma, Jakarta Barat ini memang dibagikan atau uji coba makanan sekitar 700 box makanan dengan per box makanannya seharga atau senilai Rp25.000. Sementara itu juga PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono pun juga ikut menjambangi untuk meninjau secara langsung kegiatan uji coba makan gratis yang berlangsung pada hari ini di sini. Nah, nantinya uji coba makan gratis ini akan dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio mengunjungi kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara di Kota Medan. Angela berpesan kepada seluruh pengurus dan kader untuk fokus bekerja keras memenangkan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo. Kedatangan Angela Tanusudibio ke kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara di Kota Medan disambut langsung oleh pengurus DPW dan sejumlah ketua DPD Partai Perindo Sumut.
Angela juga berkesempatan melakukan room tour kantor DPW yang diresmikan oleh Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo, Haritanu Sudibyo pada tahun 2017 lalu. Setelah itu, Angela yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berdiskusi ringan dengan jajaran pimpinan wilayah Partai Perindo se-Sumatera Utara. Sumatera Utara ini menurut saya adalah wilayah yang penting buat Partai Perindo. Kita lihat perolehan kita yang bagus juga di Sumatera Utara, dan saya harapkan ini semakin menguat dengan adanya kader-kader kita yang maju sebagai calon-calon kepala daerah. Haritanu Sudibyo juga meminta seluruh pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Sumatera Utara untuk lebih aktif serta bekerja keras memenangkan calon kepala daerah yang telah diusung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya News Siang akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Selamat siang Arlista, ada informasi penting apa saja selanjutnya? Selamat siang Anissa dan selamat siang pemirsa. Untuk selanjutnya ini di iNews Siang ada informasi mengenai peretas Bjorka yang kembali berulah dengan memperjualbelikan 6 juta data NPWP termasuk milik Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Siang bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, Bjorka, peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu kembali beraksi. Kali ini diduga sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan. Beredar di media sosial, muncul dugaan sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email, dan lain-lain. Pelakunya diduga adalah Bjorka, peretas. Bahkan diduga NPWP milik Presiden Joko Widodo, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri-menteri lain juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku. Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu 18 September 2024 lalu. Menanggapi dugaan Bjorka peretas yang membocorkan jutaan data di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani meminta Kementerian Keuangan evaluasi dan penjelasan terkait isu ini. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenku untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Terima kasih ya. Hingga saat ini, pemerintah masih menelusuri mengenai dugaan kebocoran data dan jual beli data ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menanggapi dugaan kebocoran data NPWP, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kominfo dan Kementerian Keuangan untuk melakukan tindakan pencegahan. Presiden Joko Widodo juga menyatakan kebocoran data pemerintah bisa terjadi karena sejumlah faktor. Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang ya semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker dan Program penguatan sektor pertanian dan perkebunan serta perbaikan infrastruktur menjadi bagian prioritas Bupati Siak,
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan pembangunan di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak Riau dikenal sebagai daerah dengan potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Dengan mayoritas penduduk yang bergantung pada sektor ini, pemerintah daerah menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai prioritas utama. Dalam upaya tersebut, Bupati Alfedri meluncurkan berbagai program, termasuk pemberian alat pertanian kepada petani. Bupati Siak Alfedri juga mendorong pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, mengingat tingginya permintaan di pasar dengan meningkatkan kualitas kelapa sawit. Sementara untuk mempermudah distribusi hasil pertanian, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan juga menjadi bagian prioritas. Nah, prioritas ke depan memang swasembada pangan, ketahanan energi, baru hilirisasi, baru UMKM digitalisasi, dan ekonomi hijau, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Kami atas nama masyarakat Kampung Sialang Sakti mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati Siak, Bapak Alfedri yang telah membangun jalan penghubung kampung di Kampung Sialang Sakti. Melalui berbagai inisiatif ini, Bupati Siak berharap dapat mendorong peningkatan produktivitas serta mempermudah akses distribusi yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Siak. Dari Kabupaten Siak Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemerintah melalui BUMN terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan jaringan rumah sakit yang tersebar dari Aceh hingga Papua, diharapkan dapat menciptakan ketahanan kesehatan nasional. Pertamedika IHC sebagai holding rumah sakit BUMN terbesar di Indonesia terus berupaya mewujudkan pelayanan demi terciptanya ketahanan kesehatan nasional. Dalam kunjungan di gedung iNews Media Group, Pertamedika IHC memaparkan tentang pelayanan yang paripurna ke masyarakat dengan menjalin kerjasama informasi dan aktivitas bersama iNews Media Group. Jadi transformasi healthcare adalah sebuah transformasi di mana seluruh masyarakat Indonesia akan memiliki ketahanan kesehatan nasional sesuai dengan visi dari IHC bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan paripurna dimanapun berada, dimanapun lokasinya yang memang sudah terstandarisasi oleh IHC. Diharapkan dengan kolaborasi yang terjalin antara Pertamedika IHC dan iNews Media Group dapat menciptakan transformasi informasi healthcare untuk masyarakat demi terwujudnya ketahanan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Widya Bajati, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Seorang marbot masjid dari kontingen Sulawesi Tengah raih medali emas cabang olahraga Gateball di PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Acara ini dipersembahkan oleh seorang marbot masjid dari kontingen Sulawesi Tengah berhasil menyabet medali emas cabang olahraga Gateball nomor tunggal putra di PON Aceh Sumut ke-21. Atlet Gateball Rahmat Dimas keluar sebagai juara usai mengalahkan Clinton Suharto, kontingen asal Bali, dengan total selisih 22 poin. Di babak pertama, Rahmat Dimas unggul dengan skor 22-11 dan di babak kedua semakin tidak terbendung menang 21-10. Atas prestasinya, Rahmat Dimas yang berprofesi sebagai marbot masjid diganjar hadiah umroh dari Ketua Kontingen PON Sulawesi Tengah. Honorer di kantor dinas Bina Marga provinsi dan juga
sekaligus saya tinggal di masjid. Saya di Palu nggak punya rumah, saya bisa dibilang marbot. Tentunya kepada pemerintah daerah untuk pembuktian bahwa kami putra daerah juga punya potensi untuk bersaing di kancah nasional. Tim voli putra Jawa Barat menyabet medali emas pada PON ke-21 usai menggilas tim Jawa Tengah. Hasil ini mempertahankan raihan emas voli putra Jabar yang diraih pada PON sebelumnya. Tim voli putra Jawa Barat menyabet medali emas pada PON ke-21 usai menggilas tim Jawa Tengah. Pada laga yang digelar di Gor Sumatera Utara Sports Center Deli Serdang, tim Jawa Barat tampil dominan di setiap set. Alhasil, tim Jabar mampu menang 3 set langsung. Jawa Barat dengan angka 25-22. Skor sementara 2-0 untuk Jawa Barat. Jawa Barat menang dengan skor akhir 25-18, 25-22, dan 25-13. Set yang ketiga kembali dimenangkan Jawa Barat dengan angka 25-13. Ini jadi medali emas kedua secara beruntun bagi tim Jawa Barat setelah sebelumnya pada PON ke-20 Papua 2021 mereka juga meraih medali emas di voli putra. Untuk yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Menteri, Mas Dito, kami mengundang untuk foto bersama. Sementara di bagian putri, tim voli Jawa Timur yang berhasil meraih medali emas usai mengalahkan tim Jawa Barat, ini menjadi medali emas pertama tim voli putri Jatim di PON sejak 24 tahun lalu. Volleyball, we present you ini hadiah nomor 8, Megawati. Tim voli putri Jawa Timur meraih medali emas dalam PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim Jawa Barat. Nomor 2. Bertanding di Gor Sumatera Utara Sports Center Kota Deli Serdang, tim Jawa Timur sempat kalah pada set pembuka. Namun Jawa Timur yang diperkuat Megawati Hangestri mampu membalikan keadaan pada 3 set berikutnya. Jawa Timur menang dengan skor akhir 22-25, 25-23, 25-23, dan 25-23. Dengan hasil ini, Jawa Timur menghancurkan dominasi tim voli putri Jawa Barat yang sebelumnya meraih 3 medali emas secara beruntun pada PON ke-18 pada 2012, PON ke-19 pada tahun 2016, dan PON ke-20 pada tahun 2021. Set yang keempat dimenangkan Jawa Timur dengan angka 25-23. Dengan demikian, pertandingan ini dimenangkan Jawa Timur dengan skor akhir 3-1. Hasil ini juga menjadi torehan mentereng bagi tim voli putri Jawa Timur yang meraih medali emas pertama di PON sejak 24 tahun. Pengurus Pusat PBPSI, Bapak Imam Sejbaru MSI.
Acara ini dipersembahkan oleh Kesal gara-gara gagal menyalip, terdapat seorang pria yang menembak ban mobil pengendara lain di Demak, Jawa Tengah. Ain Siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.